Bismillah, alhamdulillah, wa syarru bi masyaallah. Ya al-jalali wal ikram bi samawati bil isra'il. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi tidak mau menghamba kepada Allah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dimulai membuat ihsan, padahal Allah selalu memberikan dia kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Allah melapangkan rezekinya, Allah memberikan dia pekerjaan, Allah menjadikan dia diterima di lingkungannya. Namun tidak mau menghadap Allah dengan penghambanya. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, maka unjida ilahi atau unjada ilahi atau unjada Allah akan mengikat dia. Unjida ilahi bisalasil istiqani, maka dia akan dirantai, diseret untuk menghadap kepada Allah bisalasil istiqani dengan rantai berupa ujian. Siapa yang dikasih kenikmatan oleh Allah, siapa yang diberi kelapangan oleh Allah, namun dia tidak menghadapnya dengan menyembahnya, maka Allah akan merantai dia diseret untuk kita menghadap. Contoh seperti ini. Kalau kita bisa, kita sering mendapatkan uang, kita mendapatkan uang pada seseorang anak-anak, kemudian dia sibuk mengutip uang yang kita jatuhkan, tidak mau nengok sama sekali, tidak mau ucapin terima kasih, maka supaya dia mau nengok, maka harus kita lempar dengan begitu. Kalau kita tidak mau nengok kepada pemberi karena sibuk menerima, sibuk dengan apa yang kita terima sampai lupa dengan pemberi, maka dia akan menguji kita supaya kita tahu nengok. Banyak orang seperti itu, Pak. Artinya kalau dia dikasih lapar sama Allah, dia kan dia tidak mau menghadap Allah, sibuk dengan harta, sibuk dengan nikmatan yang Allah berikan, sibuk dengan nikmat tapi lalai dari pemberi. Jika demikian keadaan kita, maka hati-hati, bisa jadi di kemudian hari Allah akan memberi kita, Allah akan melimpahkan kepada kita suatu banyak suatu ujian supaya kita mau menghadap. Jadi nggak usah tunggu dilempar dengan dulu. Ya, kalau kita sudah menerima uang, kali ini jatuhin uang, langsung ambil, terima, kasih, nggak usah tunggu dilempar. Kalau kita ngambil uang yang lupa siapa yang melemparin, maka pasti suatu saat kita akan dilempar batu ke kepala kita dari siapa ya? Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah. Itu tujuannya. Makanya Allah fasilitasi. Tapi kalau kita sibuk dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah sampai lupa sama tujuan utama kita diciptakan, maka kalau dia adalah diengkol. Mana syukurnya? Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Syukur itu apa? Syukur itu berterima kasih. Nikmat tersebut untuk menghadap, untuk beribadah kepada. Ini bentuk syukur dengan
Ada orang yang tidak peduli dengan kita, tidak pernah ngobrol dengan kita. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Ini tentu untuk ajar mereka itu beda-beda caranya ya. Kalau untuk orang yang seperti saya bayang dan apa itu enggak banyak apa mati padah atau saya marah. Tapi ada orang yang memang nggak ada sama kita. Ya orang seperti itu ya cara kita harus nyari yang tepat. Kalau betul kemudian dia malah yang kita masuk ke kita ya itu ya salahnya intinya begini, apa sih sebenarnya keutamaan menahannya orang pribadi? Dalam surat Al-Quran Allah dengan tegas menyatakan bahwa perkara ini melalui warna di nama ini melanjutan daripada orang-orang yang itu sebagai orang bertakwa, yaitu orang yang diberikan sudah seluas langit dan bumi dengan masa aku bilang bahwa teror itu macam ada sama bapak dan bergegaslah aku menuju ambulan baru dari baru wajah nanti dan sudah taman-taman yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Yaitu alladzina yunfiquna fisabilillah, orang yang senantiasa bersedekah dalam kondisi dunia banyak maupun dunia sedih. Kemudian wal adhimina dan orang yang mampu menahan emosi. Nahan emosi itu artinya sebenarnya yaitu punya kemampuan untuk mengeluarkannya dan dia itu sekiranya orang yang dalam benak saya seperti itu sehingga dulu pemikiran saya menganggap saya merasa berdosa dalam arti begini, nanti sholat namanya dari sholat berjamaah ada anak-anak yang bercanda, jadi ada anak-anak bercanda, bukan bercanda begitu, dia ngobrol, bukan cuma tempatnya di samping dia ngobrol. Nah, terus sama saya setelah sholat saya sendiri. Nah, ya karena kita yang di samping dia bahkan semua kedengaran lah, bercanda, bisa sendiri. Nah, sekarang pas lagi disetir dia tidak pernah sholat. Bahkan dia ini pak, namanya ya subuh, itu. Pas saya sendiri, bahkan dia saling dia juga. Nah, apakah bagi saya itu berdosa? Ya karena dia dalam hati masih bermain gitu. Saya ini mengulang berdosa karena dia pada hati bukan benci, pelan, misalnya. Jadi saya nanti pulang. Kemudian lagi, kemudian pulang. Ya, dari awal sampai ngobrol
juga ada teorinya Pak Maaf ya, ada teorinya. Pernah saya uji pada saat raweh, ya kan? Saya bilang ini bulan kemarin itu 5 ada 50 lagi. Saya bilang siapa yang paling diam nanti dapat. Ada tahu. Baik, kalau masih ada lagi. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kasih pada hari ini diberikan manfaat oleh Allah SWT. Waladini waladini misalnya dan berjalan di bawah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususan pada hari yang awal mahadiyah dan masyarakat awal mahadiyah. Guru birahmatillahi ta'ala